Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Masih bersama saya Ahmad Al-Faruqi dalam pembelajaran fikih di SMP Baitul Quran Yogyakarta. Kaifa halukum? Ya, semoga kalian tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat wajib sholat, kemudian sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah nawafil. Oke, sudah siap kitabnya teman-teman? Ya, silahkan dicatat materi yang penting. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang syarat sah sholat. Jadi sebelum kita melakukan sholat, harus ada beberapa syarat yang diwajibkan terpenuhi. Oke, masuk ya teman-teman ke materi. Yuk kita masuk ke bab faslun wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha. Wa syara'itus sholati, dan syarat-syarat sahnya sholat qabla dukhuli, sebelum melakukan fiha, di dalam sholatnya, itu khamsyatu asya'a, ada 5 beberapa syarat. Sebelum kita melakukan sholat, ada syarat yang wajib dipenuhi, yaitu ada berapa? Khamsyatu asya'a, ada berapa? 5. Ya, 5 itu terdiri dari apa aja? Yuk teman-teman, kelanjutannya adalah al-awwal taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Taharatul a'dha'i, sucinya anggota badan, minal hadasi, dari hadas, wan najasi, dan najis. Ya, sebelum kita melakukan sholat, badan kita, tubuh kita harus suci terlebih dahulu. Suci dari apa? Suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan beberapa najis. Semua najis. Kalau kita badannya terkena najis, maka kita sholatnya tidak sah. Begitupun ketika kita mau melakukan sholat, tapi dalam keadaan hadas kecil atau belum wudu, ya berarti sholatnya tidak sah. Paham teman-teman? Ya, sebelum kita melakukan sholat, maka kita wajib berwudu atau bersuci, suci dari hadas kecil, hadas besar, dan najis. Oke. Syarat yang kedua adalah as-sani wasitrul aurati bilibasin tahirin. Apa itu? Dan menutup aurat dengan pakaian yang suci. Sebelum kita melakukan sholat, maka kita tetap harus menutup aurat dengan pakaian yang suci, bukan pakaian yang terkena najis. Kalau kita menggunakan pakaian yang terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Kalau kita menggunakan pakaian yang suci tapi bolong, auratnya kelihatan, ya sholatnya tidak sah. Sudah tahu teman-teman aurat laki-laki dan aurat perempuan pada bab sebelumnya, ya di kelas 7 ya.
Oke, Ustaz akan mengulang. Untuk batas aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai 2 lutut. Dari pusar sampai ke 2 lutut. Jadi kalau area pusar sampai ke 2 lutut ketika sholat itu tertutup, maka sholatnya tetap sah. Tapi apakah kita pantas ketika menghadap Allah hanya menutup pusar sampai lutut, sedangkan kalian ketika mau berjalan-jalan semuanya tertutup, menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan pakaian yang bagus? Masa ketika melakukan sholat bertemu langsung dengan Allah menggunakan pakaian yang tidak pantas? Ya, kurang kesopanannya. Maka alangkah baiknya menutupi aurat dan seluruh badannya dari atas sampai ke bawah dengan pakaian-pakaian yang sopan. Jangan lupa pakai parfum. Kemudian untuk aurat perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sudah paham untuk menutup aurat ketika kita melakukan sholat? Ya, alhamdulillah. Kemudian teman-teman kita memasuki syarat yang ketiga. Syarat ketiga itu apa? Di kitab apa tulisannya? Ya, wal wuqufu ala makanin tohirin. Dan tempat pelaksanaannya harus suci dan melakukannya di atas tempat yang suci. Ketika kita mau melakukan sholat, maka pastikan tempat sholatnya harus suci, harus terhindar dari najis. Dicek dulu ketika mau sholat, ada najisnya enggak? Kalau ada najisnya, terlebih dahulu disucikan. Baru kita melakukan sholat. Karena ketika kita sedang sholat tapi ada najis, maka sholatnya tidak sah. Oke, lanjut teman-teman, kita menuju ke syarat yang kedua, syarat yang keempat. Apa itu? Wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui masuk waktu sholat, dan mengetahui masuk waktu sholat. Ketika kita mau melakukan sholat, maka kita wajib mengetahui waktunya sholat. Jangan sampai ketika kita melakukan sholat duhur di sholat asar di sholat maghrib, mepet-mepet, itu enggak boleh. Harus pada waktunya. Sholat maghrib, ya sholatnya di waktu maghrib. Sholat isya, ya sholatnya di waktu isya. Jangan seenak-enaknya sendiri. Tidak boleh. Udah ada jatahnya masing-masing. Udah ada bagiannya masing-masing. Udah ada waktunya masing-masing. Oke. Berikutnya, syarat yang kelima. Apa teman-teman? Yuk kita lihat syarat yang kelima, yaitu wa istiqbalul qiblati. Wa istiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Ya, pasti ketika kita melakukan sholat maka kita harus menghadap kiblat, arahnya ke Ka'bah. Ketika kita sholat, pastikan kita menghadap kiblat. Dalam niat udah tercantumkan ya. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Ketika kita melakukan niat sholat, ya niatkan menghadap ke kiblat. Kalau kita tidak niat menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Apakah ada sholat yang tidak menghadap kiblat? Ya, pada materi selanjutnya yaitu wa yajuzu tarkul qiblati fi halatain
wa yajuzu dan diperbolehkan tarakul kiblati, tidak menghadap kiblat atau meninggalkan kiblat, fi halataini, di dalam dua hal. Kita boleh melakukan sholat tidak menghadap kiblat dengan syarat dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah fi syiddatil khaufi, dalam keadaan yang sangat takut. Fi syiddatil khaufi, dalam keadaan yang sangat takut. Ketika kita contohnya pada zaman dahulu, yaitu ketika dalam peperangan. Ketika dalam peperangan kita tidak boleh tidak menghadap ke kiblat karena bahaya. Ketika kita tidak berwas-was, kita tidak berhati-hati, maka diringankan, boleh tidak menghadap kiblat ketika merasa takut yang sangat-sangat amat, mengancam nyawa sendiri. Kemudian hal yang kedua apa? Kita boleh tidak menghadap kiblat, yaitu wa fin nafilati fis safari ala rahilati, dan dalam sholat sunnah nawafil fis safari, di dalam perjalanan, ala rahilati, di atas kendaraan. Ketika kita melakukan perjalanan dan di dalam kendaraan, kita tidak wajib menghadap ke kiblat, boleh tidak menghadap kiblat. Kalau dalam perjalanan di dalam kendaraan, maka kita menghadapnya ke arah sesuai dengan kendaraannya. Ya, itu ya teman-teman, paham? Ya, syarat sahnya sholat itu ada berapa? Khamsyatu asya'a, ada 5. Yang pertama adalah thaharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi, bersihnya anggota badan dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah ya, tempatnya harus suci. Wal wuqufu ala makarin thahirin, dan tempatnya harus suci. Kemudian apa? Yang ketiga apa? Ya, menggunakan pakaian yang suci. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah apa? Ya, yang keempat yaitu menghadap kiblat. Kemudian yang kelima apa? Ya, yang kelima adalah apa? Tadi yang kelima itu menghadap kiblat. Kalau yang keempat adalah menutup aurat, menggunakan pakaian yang suci, tempat yang suci, menutup aurat, menghadap kiblat. Tuh, ya. Harus terpenuhi syarat sahnya sholat. Udah paham? Ya, semoga paham ya. Kalau udah paham, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Teman-teman bisa mengecek kepahamannya dalam link yang Ustadz share di Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.